Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Sukmawati, semester 3, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen Kristi Patimukai, SPD MM. Di sini saya akan membahas kesimpulan tentang Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada definisi sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem secara umum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk membantu memudahkan aliran informasi materi atau energi dalam mencapai suatu kesatuan tertentu atau tujuan tertentu. 2. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem dibagi menjadi 8 bagian, yaitu 1. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. 2. Batasan sistem. Batasan sistem merupakan ruang lingkup daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. 3. Lingkup luar sistem. Bentuk apapun yang di luar lingkup sistem atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem disebut dengan lingkungan luar sistem. 4. Penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem. 5. Masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut dengan masukan sistem. 6. Keluaran sistem. Hasil energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 7. Pengolahan sistem. Suatu sistem yang mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi dengan keluaran. 8. Sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat domestik. 3. Macam-macam sistem. Macam-macam sistem dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan atau hubungan sistem. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dilihat, misalnya sistem komputer. 2. Sistem demastrik dan sistem probabilistik. Sistem demastrik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang dapat diramal dengan pasti, misalnya arisan dan sistem seadanya. 3. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena alam, contohnya seperti tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia, contohnya komputer. 4. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi atau informasi dan energi dengan lingkungan, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubung dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.